Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi para alim ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2 saya, yakni Ibu Ismatul Izzah MPDI dan Ibu Arifia Retna Yunita MPDI. Yang saya hormati dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Dan yang saya hormati tim penguji 1 dan 2 saya. Di sini saya, Silviana Septianingrum dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan memaparkan artikel saya yang berjudul Manajemen Strategis Madrasah Berbasis Komputer dan Pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong. Yang pertama, pendahuluan, yakni dalam mewujudkan madrasah yang berkualitas diperlukan manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan dan anggotanya dalam pengelolaan lembaga pendidikan termasuk madrasah. Manajemen adalah suatu proses bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan berubah-ubah. Sedangkan strategis madrasah memastikan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategisnya, maka dari itu manajemen strategis adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang organisasi dan dengan mempertimbangkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Madrasah diberikan kesempatan yang luas untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikannya sesuai dengan konsep madrasah. Pelaksanaan pendidikan di madrasah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem pendekatan dan pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, yakni metode penelitian. Di dalam artikel ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Mujia Harjo, hingga saat ini studi kasus sudah digunakan lebih dari 70 tahun. Sejak kemunculannya, jenis penelitian ini memperoleh banyak kritik karena dianggap analisisnya lemah, tidak objektif, dan penuh dengan kesalahan. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai alat analisis. Di sini saya melakukan observasi di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong dan saya berwawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong dan Waka Kurikulum, Operator Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong, Ketua Program Tahqiqu Qiraatil Kutub, dan Ketua Prodistik MA Zainul Hasan 1 Genggong. Dan dokumentasinya di sini saya mengambil di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan terdapat 3, yakni implementasi madrasah berbasis komputer di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong. Yang kedua, implementasi madrasah berbasis pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong. Dan yang terakhir yakni hasil analisis implementasi madrasah berbasis komputer dan pesantren di Madrasah Aliyah 1 Genggong. Yang pertama, yakni implementasi madrasah berbasis komputer di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong. Yang pertama, yakni perencanaan atau formulasi. Dalam metode pengembangan teknologi, program studi madrasah yang dirancang pada rapat kerja, perencanaan ini dijalankan oleh bagian kurikulum, baik ekstra maupun unggulan. Salah satu dari kurikulum unggulan, yakni di bidang teknologi atau biasa disebut dengan D1, program D1, bidang terapan teknologi dan komunikasi atau biasa disebut dengan Prodistik. Program unggulan tersebut salah satu program yang cukup lama di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong, mulai dari tahun 2012 sampai saat ini.
Selanjutnya yakni pelaksanaan atau implementasi. Pelaksanaan pembelajaran prodistik dilaksanakan di luar jam formal karena program ini dibentuk dengan metode seperti perkuliahan. Di dalam madrasah tersebut, semua siswa dan siswi harus menguasai dalam ilmu desain grafis, programming, multimedia, software, dan hardware, supaya lulusan Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong bisa mendesain gambar dan yang ada di dalam kamera dan mengimplementasikan sejarah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya yakni evaluasi. Di dalam menjalankan program prodistik pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Maka dari itu setiap 3 bulan sekali diadakan rapat oleh kepala madrasah beserta para guru agar dapat mengetahui perkembangan siswa dan siswi di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Selanjutnya, yakni implementasi madrasah berbasis pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Yang pertama yakni perencanaan atau formulasi. Meskipun mengikuti era globalisasi Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong juga tidak akan menghapus tradisi orang terdahulu. Di dalam madrasah ini masih mengikuti jejak Rasulullah dan para ulama. Selain program prodistik sebagai program unggulan, di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong juga terdapat program kitab kuning atau biasa disebut dengan tahqiq. Program ini juga dirancang pada rapat kerja. Yang kedua yakni implementasi atau pelaksanaan. Pelaksanaan program Tahqiqul Qiraatil Kutub adalah kelas unggulan untuk santri yang ingin mendalami khazanah ilmu keislaman, kajian kitab kuning dan bahasa Arab. Program ini juga ditempuh selama 5 semester. Kegiatan pembelajaran pada program Tahqiqul Qiraatil Kutub menggunakan metode tahqiq atau praktek, membaca dan terjemah kitab-kitab salaf. Santri tingkat akhir program Tahqiqul Qiraatil Kutub wajib membuat karya tulis ilmiah sebagai penunjang kemampuan mereka dalam mengkaji kitab-kitab salaf. Selanjutnya yang evaluasi, di dalam menjalankan program Tahqiqul Qiraatil Kutub juga pasti ada kelebihan dan kelemahan, maka dari itu setiap 3 bulan sekali bersamaan dengan rapat program prodistik diadakannya oleh kepala madrasah beserta para guru agar juga dapat mengetahui perkembangan siswa dan siswi Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Selanjutnya yakni hasil analisis implementasi madrasah berbasis komputer dan pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong, kepala madrasah juga berkomitmen menjaga nilai-nilai tradisi lama yang baik serta terus berikhtiar dengan inovasi dan kreasi yang lebih baik sesuai harapan masyarakat dan berkembangnya zaman, sekaligus menjadi ladang pengabdian dalam menyebarkan ilmu dan mengamalkannya sehingga menjadi madrasah rujukan yang terpercaya. Selain itu, Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong juga berkomitmen untuk mewujudkan siswa unggul dalam aspek spiritual, sains, dan teknologi yang mampu berkompetensi di tingkat nasional dan internasional dalam menjawab tantangan dunia pendidikan dengan membuka beberapa program unggulan yang dirancang untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dengan kurikulum berkarakter pesantren. Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong juga memiliki beberapa program unggulan, di antaranya pembelajaran berbasis teknologi yang biasa disebut dengan prodistik, pendalaman ilmu agama, yakni tahqiqul qiraatil kutub, dan juga ada yakni program tahfidul qiraatil Quran, bitartil. Ini hanya diikuti oleh anak tahfidz saja. Oleh karena itu, para siswa dan siswi Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong diwajibkan bermukim di pesantren, sehingga para siswa dan siswi akan mendapatkan kegiatan pesantren. Selain itu juga, Kepala Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong juga memanfaatkan program prodistik tersebut, yakni dengan membuat sebuah aplikasi yang biasa disebut dengan Simultas dan yang ada di Telegram disebut dengan robot.
Nah, di dalam aplikasi Simultas tersebut terdapat beberapa program, maksudnya terdapat beberapa isi, yakni di dalamnya tersebut terdapat absen siswa dan juga absen guru, sama halnya seperti yang ada di Siakap Unzah, seperti itu. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa madrasah ingin membentuk siswa dan siswi menjadi insan yang religius sebagai status kesantrian. Siswa dan siswi Madrasah Aliyah Zainul Hasan I Genggong, yakni pembiasaan sholat berjamaah di sekolah dan pesantren, mengikuti kegiatan pesantren yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Untuk memadukan antara pesantren dan komputer dalam menerapkan visi dan misi madrasah, madrasah tersebut memiliki slogan bisa mengembangkan teknologi tetapi tidak meninggalkan aturan pesantren dan dapat dilihat dari perpaduan tersebut, siswa dan siswi yang ahli dalam bidang teknologi bisa menceritakan tentang sejarah yang ada di Indonesia melalui sebuah aplikasi. Tantangan dalam menerapkan madrasah berbasis komputer dan pesantren adalah secara garis besar, madrasah harus bisa mewujudkan program yang telah dimiliki, program madrasah berbasis pesantren berupa tahking, sedangkan program madrasah berbasis teknologi berupa prodestik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.